Alright, sip. Ya, jadi selamat datang teman-teman di webinar 5 Data Analytics in Fintech Industry. Jadi sebenarnya aku kurang setuju sih dibilang webinar ya, karena di sini kita lebih banyak ini aja ya, ngobrol-ngobrol aja gitu, diskusi sama Mas Rifan Kurnia gitu ya. Kebetulan beliau adalah salah satu expert di bidang data. Tapi sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Jadi kenalin, namaku JD dan aku di sini dari Blank Space. Di mana Blank Space itu adalah inisiatif ya yang kita bangun ya untuk bisa mendevelop talent-talent terbaik di bidang data gitu. Selain itu juga kami juga membantu perusahaan-perusahaan untuk mencari talent-talent terbaik gitu. Jadi selain kita membuat, kita juga membantu menyalurkan talent-talent tersebut gitu. Next. Nah, jadi kita ada beberapa peraturan ya. Nomor 1, kita gunakan nama asli. Terus kedua itu adalah tolong dimatikan dulu mikrofonnya ya, kecuali memang diminta. Ketiga, untuk pertanyaan mungkin teman-teman bisa tulis di chat box atau raise hand nanti ya untuk bertanya. Terus keempat, ya kesopanan seperti biasa sajalah gitu. Nah, kebetulan kita juga punya sosmed, ada LinkedIn, ada Instagram. Silahkan di-follow gitu. Ya, mungkin itu sih untuk perkenalannya. Nah, kebetulan di sini udah ada Mas Rifan Kurnia nih. Halo Mas Rifan. Halo. Nah, ini Mas Rifan Kurnia nih salah satu abang-abangan ya. Abang-abangan di bidang data. Jadi beliau sekarang ini adalah Group Head of Big Data di Link aja. Cuman mungkin Mas bisa cerita nggak sih pengalaman Mas dulu gimana aja nih sampai bisa jadi Head of Big Data di Link aja? Gitu. Sekalian perkenalan dulu Mas. Ya. Terima kasih Blank Space ya. Terima kasih jadi udah diperkenalkan sedikit. Soalnya nih kalau ada background karena lagi azan dan rumahku persis di sebelah masjid ya. Karir data sebenarnya ya pertama kali sama seperti teman-teman lainnya yang mungkin juga lagi meniti karir di bidang data gitu. Mungkin jauh sebelum itu ya, mungkin di kuliah dulu aku kebetulan ambil statistik ya, S1 statistik 2007. Terus habis itu lanjut S2 statistik juga, dan ya kebetulan zaman itu memang ya udah ada sih sebenarnya lulusan statistik ya, tapi lulusan statistik yang sebenarnya bisa relevan masuk ke bidang data itu masih jarang gitu. Jadi teman-temanku itu banyak yang ya banyak jadi PNS sih setahu aku, teman-teman seangkatanku gitu, dan ya belum terlalu populer lah profesi data scientist. Even dulu belum ada terms data scientist ya, dulu ada analytics, dan analytics itu sangat terbatas opportunity-nya, cuma ada mungkin ya startup dulu belum ada ya. Aku pertama kali kerja tuh tahun 2011 2012, cuma ada di banking sama telco gitu. Jadi aku masuk kerja pertama kali kontrak tuh di Accenture, dan ya dulu paralel ya sambil S2, ya dulu kliennya juga bank gitu ya, salah satu bank BUMN terbesar sampai sekarang gitu. Baru abis itu ditawarin full time di Citibank gitu. Sebentar nih, kayak ada yang ngetok sebentar ya. Aku ini Oke, Mas. Nah, mungkin sekalian nunggu azan kali ya. Oh iya. Betul, Mas. Oke, sebentar ya. Siap. Nah, karena Mas Rifan sedang izin dulu, ini gantian saya nih nanya ke peserta ya. Waduh, nanya peserta lagi. Ada aja. Coba lihat ada berapa orang nih. Partisipan ada 27. Wah, udah kembali. Coba partisipan siapa lagi nih? 27 lumayan juga. Aku Aji, Andre, Egi.
Oh iya nih, sambil nunggu Mas Rifan, aku mau tanya-tanya dulu nih ke peserta nih, gitu. Ini aku, apa namanya, random aja ya, pilih salah satu, terus nanti aku mau tanya sih kesibukannya atau pekerjaannya apa gitu ya. Aku mulai dari ini nih Mas Wildan nih. Halo Mas Wildan. Aku ya, halo, halo, Halo. halo. Iya, kesibukannya apa sekarang Mas? Sekarang lagi kuliah sih, baru semester 2 Waduh, kuliah semester 2 jurusan apa tuh Mas? di robotika dan kecerdasan buatan. Sorry, gugup. Oh ya, mantap. Mantep ya. Wah, Zaman dulu belum ada tuh. Sorry, gue udah balik lagi. Tadi nunggu azan doang gitu, jadi supaya bisa lebih enak gitu. Zaman sekarang keren ya, udah ada jurusan robotika gitu. Dulu nggak ada. Dulu aku dapat juga artificial intelligence gitu ya, 1, 2, 3 SKS, tapi ya dulu sebatas mau kuliah doang ya gitu. Jadi ya itu juga nih kalau ngomong pendidikan Indonesia kayaknya ya udah lumayan oke akhir-akhir ini, tapi masih sangat-sangat lambat ya untuk mengikuti perkembangan zaman gitu. Contohnya kayak misalkan role data governance gitu. Data governance kan sebenarnya kayak di luar itu data stewardness, data governance atau yang berkaitan dengan itu tuh udah dibikin satu jurusan khusus gitu. Nah, sementara kalau di Indonesia kayak masih pelan-pelan menuju ke situ gitu. Oke, anyway, aku udah boleh lanjut lagi nggak? Lanjut Mas, silakan. Sebelumnya makasih juga buat Mas Wildan ya. Mohon maaf nih, tiba-tiba aku tembak tadi ya. Kaget pasti ya. Siap. Iya. Terus aku lanjut ya ke Citibank gitu. Ya dulu belum ada technology company atau startup ya. Sebenarnya dulu udah ada sih kayak Kartuku yang lagi mulai Nadim dulu ya, dan Zalora Indonesia itu kayak udah mulai tuh tahun 2012 tahun 2013, tapi dulu kayak masih jauh dari kayak orang nengok ke arah sana gitu, teknologi company itu seperti apa. Jadi memang dulu ya recent graduates itu banyakan ke multinational company gitu kan, either kalau di bank ke Citibank, HSBC, atau kalau di consumer goods kayak ke Unilever, P&G gitu ya, itu tuh target ultimate-nya gitu kan. Kalau sekarang kan udah berbeda tuh ya. Nah di situ kebetulan Citibank itu salah satu perusahaan di dunia yang pertama kali implement analytics gitu ya, dan data science lah. Dulu namanya belum nggak data science gitu. Jadi titleku dulu advanced analytics analyst gitu ya. Tapi practically kerjaannya sama, mirip ya. Jadi udah bikin model gitu ya, bikin clustering segala macam gitu. Ya, tapi mungkin belum banyak tools mendukung yang seperti sekarang gitu. Jadi dulu banyak tools yang lebih kaku lah kayak SAS gitu ya. Gitu yang aku pakai zaman dulu gitu. Nah, terus startup teknologi mulai menggeliat gitu ya. Dan dulu sebenarnya aku dapat kesempatan karena dulu belum banyak ya orang-orang data di Indonesia gitu tahun 2013 gitu ya. Sempat ditawarin juga gitu, zaman-zaman Gojek itu yang nawarin foundernya langsung gitu kan. Nah tapi zaman dulu tuh kayak nggak kelihatan gitu kan Gojek bisa sebesar ini. Even Grab itu dulu aku sempat ditawarin ketika Grab itu bentuknya masih ruko di Ben Hill. Wah itu masih kecil banget, dan pas datang ke kantornya itu belum ada orang Indo gitu. Udah ada masa 3 orang Indo yang untuk operational driver doang. Dulu namanya masih Grab Taxi, dan orang tech-nya, orang datanya itu belum ada sama sekali. Jadi dulu aku ditawarin jadi orang yang pertama untuk teknologi masuk ke situ. Nah tapi dulu kayak masih gak kelihatan dulu, kayak berasa sombong banget dulu gitu. Kayak dulu di Grab itu namanya Grab Taxi tahun 2014 itu di ruko gitu. Jadi pas datang ke kantornya banyak driver minta masker, kayak wah gila nih, kayak brutal banget nih kantor. Terus kayak driver itu kayak masuk kantor sembarangan gitu kan, kayak bisa nih. Sementara aku dulu kayak
di banking gitu, multinational company yang lumayan rapih gitu, kayak agak shock gitu sih ngeliatnya gitu. Tapi ya itu salah satu penyesalan aku dalam karir ya, yang ya udah anyway jalanin aja sampai sekarang. Aku beberapa kali pindah dan masih seputaran corporate sih ya dulu, ke XL, ke Allianz, terus abis itu baru ke Bukalapak mulai ya. Dan sebenarnya dulu aku sempat ini juga sih untuk nge-advise beberapa startup juga gitu. Kayak contohnya misalkan Coinworks dulu ya, dulu aku ikut nge-founding memberin startupnya, even sebelum startupnya belum ngeluncurin produk gitu ya. Dulu kalau nggak salah masih berlima orang gitu. Jadi aku bantu dari sisi data teknologinya gitu ya, sampai akhirnya sekarang ya di link aja ya. Dan memang dari dulu memang aspirasi aku pengen masuk ke jalur yang lebih manajerial gitu ya. Jadi itu udah dimulai sebenarnya di zaman Citibank sih, udah mulai kayak ada manage walaupun informal subordinate gitu ya sampai sekarang gitu sih. Keren. Perjalanannya panjang juga ya Mas ya. Iya, Berarti tadi kalau berapa lama tuh Mas ya di bidang data ya Mas ya? Aku lulus S1 2011 ya. 2011. Nah, 2011 sampai udah 10 tahun lebih ya Mas ya? 10 Iya, tahun tapi ya. ya ini karena data itu termasuk ilmu yang baru sih menurut aku ya. Aku tuh ngerasa data itu mulai intens banget itu tahun 2015 2016 ke atas ya. Sebelum itu sebenarnya sepi-sepi aja job-job data gitu, dan nggak ada orang yang terlalu nyari orang data ya zaman dulu sebenarnya. Betul. Menariknya gini nih Mas, berarti kan Mas angkatan 2007 ya Mas ya? Berarti ya. Nah, itu kan pada zaman itu belum ngehits lah bidang data atau machine learning gitu. Kok Mas Ya, kepikiran sih buat ke arah situ? Itu alasannya apa tuh Mas? Ini sebenarnya pengalaman pribadi ya. Aku share aja kenapa aku bisa masuk statistik gitu. Even dulu kayaknya temen aku sekolah di Jakarta ya, di salah satu SMA negeri. Yang even dulu teman-temanku tuh nggak ada yang masuk statistik, cuma aku doang satu angkatan itu gitu. Dan pada nanya, lu statistik mau kerja apa gitu. Even gue nggak ngerti dulu mau kerja jadi apa ya. Gue tuh orang yang ya di masa kuliah gitu, masa sekolah itu gue orang yang kayak lumayan nurut ya sama orang tua gitu. Jadi jadi itu perjalanan pemilihan sekolah jurusan tuh sebenarnya yang milih orang tua loh, bukan gue gitu. Jadi gue juga dulu nggak tahu mau milih apa gitu. Dan bokap gue tuh dulu terinspirasi dari, kalau tahu, quick count sebenarnya. Quick count itu kan sebenarnya ya as simple as lu nyari sampel gitu kan ya, pakai kita naik sampel habis itu dihitung secara nilainya untuk nebak populasinya gitu kan. Nah, ya dia sebenarnya nggak tahu ada profesi data science dan segala macam, tapi dia tertarik dengan quick count, dan gue waktu itu kayak clueless mau masuk kemana. Ya gue nurut aja gitu, masuk statistik, dan terus ya habis itu, dan di tahun pertama gue tuh struggle sebenarnya ya, karena matematiknya berat men. Matematik wajibnya itu kayak ada kalkulusnya kayak area kalkulus, mata kuliah yang berkaitan dengan kalkulus tuh ada 5 gitu, dan mungkin ada beberapa kuliah statistik yang sangat matematik gitu loh. Dan dulu kita nggak ada bikin model gitu. Jadi dulu yang gue pelajari itu adalah rumus regression nih, ya kan, rumus clustering itu kita turunin secara matematis gitu, dan nggak tahu dulu implementasinya buat apa gitu. Nah, long story short, abis kayak ya bingung kayak gitu kan, gue nggak tahu mau jadi apa ke depannya. Yang mengubah kayaknya sih menurut gue ini ya, LinkedIn menurut gue. LinkedIn. Jadi ini uniknya ya, gue juga nggak tahu kenapa tahun 2010 itu gue udah bikin LinkedIn gitu. 2010 tuh LinkedIn masih sepi banget, parah, masih sepi banget. Apalagi buat anak kuliahan ya, dulu 2010 kan masih kuliah ya. Dulu iseng aja gitu, karena ngelihat salah satu role model di kuliah gitu, dia bikin LinkedIn, ya cuma kayak ya udah bikin LinkedIn, dan isinya sebenarnya nggak ada apa-apa selain kayak jurusan gue gitu, dan gue masukin semua di situ mata kuliah yang gue pelajarin. Gue nggak ngerti mau masukin apa di situ. Terus ada yang masuk gitu, message LinkedIn, dan gue ngeliat satu pattern di situ.
hampir semua itu nawarin gue untuk masuk ke analytics gitu. Dan dulu nggak ada data science ya, dulu analytics gitu ya. Dan ya mostly dulu emang bank sama telco sih gitu. Dari situ gue sebenarnya kayak gue lumayan kaget ya, karena waktu itu gue belum lulus, even S1 belum lulus. Kok banyak yang nawarin, sementara kayak temen gue zaman dulu tuh job fair doang tau ininya. Lu tuh dapat kerja dari job fair doang gitu, nggak dari LinkedIn gitu. Nah gue terus googling ini apaan sih analytics. Nah dari situ baru mendalami sampai akhirnya gue ngambil S2. Nah gue ngelihat di situ analytics ini menarik gitu. Akhirnya gue ambil ya kebetulan tesis gue pas S2 tuh emang machine learning banget, karena pas S2 tuh moment of truth gue bisa tahu gue akhirnya mau ke analytics nih, gue pengen analytics, pengen ke data science gitu dengan mendalami machine learning gitu. Jadi dulu tesis gue seputaran oversampling dan ensemble gitu. Oh, I see. Berarti dulu Mas itu kerja setelah S2 Mas, atau S1 kerja baru S2? Selama masih kuliah S2. Jadi sempat disambi. Wah, keren. Oke. Terus apa namanya? Tapi berarti sebenarnya pas Mas S1 pun belum begitu yakin sebenarnya dengan analytics, kayak walaupun udah lihat LinkedIn. Karena Mas masih S2, masih ngambil S2. Enggak, iya gue sih nggak tahu gue mau jadi apa. Asli kayak gue tuh sempet protes sama bokap ya, di kayak wah katanya statistik tuh matematik yang terapan gitu. Emang matematik gue dulu cukup bagus sih di SMA gitu. Tapi gue nggak expect seberat ini gitu. Jadi dulu gue saking keselnya di semester 2 itu gue bawa semua buku dalam satu koper, yang buku matematik kan segini-segini tuh, yang kayak Springer gitu ya. Gue protes, ini apaan nih, mau jadi apa gitu. Gue kayak buka koper gue di itu kayak, ini gue mau jadi apa kalau belajar kayak gini gitu. Gitu. Tapi pada dasarnya ya, ini mungkin pelajaran yang gue terima secara general ya, karir secara general yang mungkin bisa diaplikasikan di apapun. Being early itu menurut gue matters gitu. Jadi menemukan sesuatu yang mungkin belum banyak orang bermain di kolam itu, yang eventually kolam itu akan menjadi besar, itu matters sih. Dan itu yang gue pelajari di perjalanan gue kuliah sampai karir saat ini gitu. Jadi kayak contohnya kayak sekarang lagi rame data science ya. Data science, jangan-jangan data science itu udah keramaian deh gitu. Jangan-jangan ada profesi lain yang masih kolamnya masih kecil tapi bisa ininya gede gitu. Contohnya gue kasih cyber security itu hal yang kalau lihat trennya tuh makin naik. Jadi kayak menurut gue sih banyak riset ya. Itu yang gue lakukan pas nyari ini hidup gitu. Kayak lu mau kemana gitu. Karena doesn't matter sebenarnya apa yang lu pilih, asal itu kalau nggak salah ada gue lupa. Gue orangnya nggak suka baca buku ya by the way. Tapi gue suka ya nonton aja sih, nonton YouTube gitu kayak. Sebenarnya kan kalau lu mau memberikan impact pada dunia ini ada 3 aspek yang paling penting ya. Yang pertama, hal yang 3 aspek ini beririsan maksudnya. Jadi 3 aspek itu adalah hal yang lu suka, hal yang lu bisa, dan hal yang dibutuhkan gitu ya. Ya gue lupa ngeliatnya di mana, tapi gue pernah lihat itu. Tapi itu menurut gue bener gitu. Dan nggak bisa semuanya itu kayak, dan masing-masing dari ini tuh nggak mungkin kayak 100% lu yang lu paling suka tuh ini gitu. Tapi ternyata mungkin kayak lu yang nomor 3 yang lu suka nih ternyata yang make the most of it gitu. Insight bagus banget. Aku suka banget pas tadi Mas Rifan bilang kayak being early itu cukup penting ya gitu ya. Karena ya tadi ya, ketika emang udah terlalu banyak pemain di situ kan kita juga jadi sulit berkompetisi. Bukan sulit ya, makin berat kompetisinya ya gitu ya. Normal aja sih kayak teori ekonomi kan. Teori ekonomi itu kan sebenarnya semakin banyak supply, maka demand-nya ya pastinya
akan mencari kurva keseimbangan ya. Jadi yang tadinya mahal nih karena supply sedikit gitu, tapi ketika supply mulai banyak ya otomatis dia akan jadi lebih murah harganya. Nice. Tadi Mas sebut satu cyber security. Coba kira-kira ada yang lain nggak Mas selain itu Mas? Mas di mute kayaknya. Sorry. By the way, gue bukannya discourage ya anak-anak yang lagi di data ya, maksudnya, tapi apa ya, cari jalanmu sendiri dengan apa ya, mungkin hal-hal yang pernah gue alami ya, mungkin itu bisa jadi pelajaran gitu. Bukan berarti kayak data itu udah sesempit ini, menurut gue data juga masih luas sih ininya ya, tapi bagi mungkin khususnya nih buat teman-teman yang masih kuliah nih, apalagi yang masih kuliah itu menurut gue ya coba cari yang seperti itu. Kalau ya cyber security kan sebenarnya kayak dalamnya banyak banget ya. Kayak cyber security itu ada dari sisi policy, ada dari sisi ya policy itu compliance, pembuatan kebijakan gitu ya. Ada dari sisi kesistemannya gitu, dari sisi defense atau attack-nya gitu, atau ada dari sisi datanya, data governance. Nah, kayak data governance ini suatu hal yang masih jarang gue temui gitu. Dan ya makin kesini sebenarnya role-nya, lu lihat Indonesia tuh, kalau lihat Indonesia tuh kita negara follower gitu, suka atau tidak gitu ya. Jadi apa yang lagi tren di luar, eventually bakal masuk ke sini gitu. Coba jadi menurut gua pelajari dari hal-hal yang kayak gitu. Selain cyber security apalagi ya, kayak gua nggak ada yang kepikiran, ntar kalau kepikiran gua kasih tau. Oke, sambil jalan ya Mas. Nah, tadi menarik nih Mas nyebutin data governance. Mungkin di sini teman-teman terutama yang mungkin masih gitu, mungkin belum tahu governance itu apa. Bisa tolong jelasin nggak Mas? Data governance itu apa sih maksudnya, dan buat mempelajarinya kira-kira itu masuk ke bidang mana sih? Gitu. Oke. Nggak ada, sekarang sih nggak ada jalur formal yang bisa nge-support itu ya gitu. Jadi satu-satunya lo kalau mau belajar ya jalur informal gitu ya. Data governance sih menurut gua irisan dari 3 hal berikut gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah lo harus ngerti dari sisi analytics. Analytics itu maksudnya gimana user atau business user, product person itu pakai datanya gitu, dan gimana cara dia ngaksesnya. Yang kedua dari sisi infrastructure gitu. Infrastructure berarti hal-hal apa saja yang lu mau govern di dalam situ gitu. Yang lu mau batasi aksesnya misalkan gitu, atau lu ya manage aksesnya dan manage security-nya. Dan yang ketiga itu dari sisi cyber security-nya gitu. Gimana caranya untuk nge-prevent hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena ya ini deh kayak sekarang kan banyak data bocor gitu ya, lagi rame data bocor. Even nggak usah itu deh, kayak lu lihat berita-berita kemarin yang di mana tuh Pemkap mana gitu ada memampangkan data pribadi ininya warganya di website gitu kan. Dan ya banyak sih kalau gue lihat ya, kayak banyak entitas organisasi atau perusahaan besar itu belum terlalu aware dari sisi data security ya. Jadi gue sebenarnya tidak heran bocoran-bocoran data kemarin ini ya terjadi gitu ya. Even kayak ya simpelnya gini ya, selama kita masih fotokopi KTP menurut gue sih kayak ya itu masih susah sih ke situ gitu, masih ya butuh beberapa step. Tapi ya inilah Indonesia, negara yang begitu diverse dari sisi maturity tentang teknologi gitu, jadi memang ya harus dibawa bareng-bareng. Menarik. Ya dari data governance. Tapi itu mungkin satu lagi kalau dari sisi data nih yang gue jarang temuin adalah orang-orang DevOps-nya data gitu. DevOps data kalau di gue sebut sebagai data infrastructure engineer. Tugasnya apa? Yang pertama ngurusin cloud infrastructure-nya, data, big data secara keseluruhan, baik itu analytics atau data engineering gitu. Jadi kayak dia ngurusin ingestion tools kayak Airflow, dia juga ngurusin business intelligence tools kayak Tableau misalkan, Looker, deployment, update segala macam, dan mengorkestrasi tools yang tadi ya, yang banyak tadi. Dan ya interaksinya kadang jadi kompleks, apalagi kalau misalkan udah ada AI atau
ya AI atau computer vision NLP yang dideploy di ini gitu. Jadi data infrastruktur tuh orang DevOps-nya data yang mengerti untuk gimana ngedeploy barang-barang data tadi gitu. Nah, itu data ops tuh Ahmad Rosyik. Nah, benar. Data ops ya, orang ada. Karena data ini kekurangan ya kalau gue lihat ya, mungkin secara umum di data Indonesia gitu. Orang tuh cuma ngeliat ujungnya doang gitu. Orang cuma ngeliat analytics, orang cuma ngeliat data science, tapi perjalanan dari mulai data itu di-acquire, diakuisisi oleh sistem, dibikin pipeline, bikin data lake, data mart kalau perlu ya, sampai akhirnya itu jadi insight, jadi dashboard, jadi produk AI, itu nggak banyak yang ngeliatin gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau talk-talk kayak gini, gue tuh mau nge-educate bahwa data itu nggak cuma analytics sama data science yang cuma di ujung doang gitu loh. Ada proses yang panjang untuk menuju ke situ dan banyak orang yang berkontribusi untuk suksesnya produk data ini gitu, produk big data atau produk AI ini gitu. Jadi kayak gimana cara kita bikin version control untuk analytics, untuk dashboard ya. Kadang-kadang kan kalau bikin dashboard tuh kayak tumpang tindih gitu ya. Nah mungkin kalau lu kan ML engineer ya, mungkin udah lumayan familiar lah GitHub dan segala macam, tapi kayak orang data analytics belum banyak loh yang familiar tentang GitHub. Sesimpel itu tuh belum banyak yang familiar gitu. Padahal itu konsep universal yang sebenarnya sangat penting untuk diimplementasikan. Wah, ini keren nih. Aku sebenarnya kita belum pernah ngobrol sebelumnya ya Mas ya. Maksudnya aku kan nggak nge-briefing juga Mas buat ngomong ini. Tapi tadi Mas ngomongin soal data engineering nih, bahwa memang sebenarnya data ops atau data engineering ini penting banget ya dalam kesuksesan dalam kesuksesan suatu produk data ya, gitu. Nah, maka dari itu di Blank Space kami mempunyai course data engineering. Wah, gua sekali ngiklan. Ya benar-benar tuh bagus. Jadi jangan semua Keren ya, training soft data skill-nya banyak. science. Nah, itu dia. Saya saja sudah mau pindah kok. Tapi aku punya pendapat yang sama sih dengan Mas Rifan sih. Kalau apalagi buat teman-teman yang baru masih kuliah gitu ya, terus mau coba ke data science, sebenarnya sih sah-sah aja ya, bebas-bebas aja gitu. Cuman ya aku lihat ya itu tadi ya udah mulai saturated dan sebenarnya ada banyak title lain, banyak pekerjaan lain yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhin tapi orang masih belum tahu gitu. Dan salah satunya itu data engineering atau data ops itu sih gitu. Bahkan kalau aku sendiri sekarang kan role aku di kantor tuh MLOps sebenarnya gitu. Cuman aku Iya. rada malas aja ganti di LinkedIn gitu kan. Gitu. Iya. Dan Tuh. jangan ini mungkin jangan underestimate title ops gitu. Title ops itu yang modern menurut gue tuh sangat-sangat penting karena ops itu sekarang adalah automation gitu. Jadi operational semuanya sebisa mungkin diotomasi gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya gue harapkan juga ada di DevOps-nya data gitu. Jadi dia mengautomate kayak misalkan monitoring data quality. Nah, kayak banyak tuh di banyak company data itu di compare ya. Jadi kayak datanya misalkan GMV finance ngomongnya 100, GMV marketing ngomongnya 200. Mana nih yang bener gitu kan. Nah, mungkin beberapa kalau yang udah familiar bisa relate ya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya bisa dihilangkan, di-prevent, dicegah kalau data ops itu bagus gitu, sehingga data quality-nya dan dari sisi matriksnya itu bisa terstandarisasi dan tervalidasi lah, semua orang punya ini. Bentar. Ntar gue angkat telepon dulu ya. Oke, siap Mas. Sorry nih. 1 menit. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Nah, Mas Rifan lagi-lagi ada gangguan ya. Kalau gitu aku mau tanya lagi nih ke anak-anak yang lain. Tadi Wildan udah, sekarang ke siapa nih? Udah. Sorry. Balik. Oke, siap. Gue ya bilang lagi ini aja sih supaya. Orang sibuk banget nih kayaknya Mas ya. Aduh ya, itulah. Enggak juga lah. Silakan. Apalagi? Oke, itu.
Eh, bentar, aku lihat ini dulu, contekan dulu ya Mas ya. Oke. Teman-temanku beberapa ada di sana loh Mas, billing aja. Siapa? Ada si Ojan, Fauzan. Fauzan siapa nih? Ada banyak Fauzan. Ya, yang DevOps pokoknya dulu tuh. DevOps ada Kalau di 2 Fauzan. Outmax. Pokoknya Fauzan yang kocak dah, orangnya yang aneh-aneh dah. Waduh. Pokoknya sikanya aneh. Ya, gue tahu. Lo tahu kan. Ya, Terus si Rehan Krisna tuh teman SMA gue oh, dulu. Rehan di tim gue dari Bukalapak dulu. Oh, oke. Iya benar, dari Rehan. Bukalapak dia. Si Rehan. Terus Efrat sama Efrat. Yufrat, ya. Nah dulu aku sering Efrat. ngerecokin dia lah dulu kalau di kantor. Efrat. Si Mas Saipul gimana Mas Saipul? Oh, Saipul ada juga. Iya lumayan Gitu lah. Terus selebriti. Selebriti. Nih menarik nih kan. Mas, tadi aku dengar perjalanan karirnya kan udah cukup lama ya. Ya bisa dibilang 10 tahun lah. Terus kayaknya banyak di industri finance atau banking gitu ya. Nah, Mas bisa ceritain nggak sih problem yang Mas temuin apa sih? Maksudnya kayak apa sih yang Mas kerjain di finance sama banking gitu? Oh, oke. Sebenarnya kalau dari secara kayak insight, analytics, project itu mirip-mirip dari dulu. Jadi kayak dari dulu ya gue bikin credit scoring, gue bikin apa sih kayak customer segmentation, clustering gitu kan, atau kayak buat ini kayak cross sell upsell ya. Kalau sekarang kan termsnya jadi growth gitu ya, growth marketing gitu. Sebenarnya ya sama-sama aja. Jadi kayak gimana caranya orang untuk bisa engage ke suatu produk tertentu dan ya kita bisa deepen relationship kita sama customer itu gitu. Cuma kalau dulu tuh kekurangan dari sekarang. Kalau sekarang tuh karena semuanya tersistemisasi gitu. Jadi apalagi kalau perusahaannya startup teknologi yang punya platform gitu ya, punya aplikasi gitu ya. Otomatis data points-nya jauh lebih banyak daripada bank gitu yang cuma data points-nya adalah transaksional gitu, ya kan. Ya kita tahu trackernya kan kalau platform teknologi ya, kita tahu trackernya, kita tahu behavior dia memakai aplikasi kita seperti apa. Tapi sebenarnya barangnya dari dulu sama aja. Jadi kalau menurutku sih sampai 50 tahun ke depan pun konsepnya akan sama-sama aja gitu. Cuma ya kadang-kadang ntar bakal ada bahasa marketing yang baru gitu. Kayak contohnya kayak data scientist lah, menurut aku itu bahasa marketing ya. Data scientist itu ada scientistnya, kayak kerja di lab gini kan keren. Tapi ya sebenarnya kayak kerjanya dulu aku juga udah ngerjain dengan nama yang lain, namanya advanced analytics. Jadi itu sih. Dan dulu nggak enaknya ya mungkin kalau sekarang kayak udah ada Git gitu ya untuk version control, itu enak banget, udah ada dan udah widely used dan orang-orang udah banyak yang paham soal itu. Terus juga untuk deployment di cloud platform, nah itu yang perbedaannya dulu sama sekarang. Kalau dulu mah kalau nge-deploy itu kan berarti harus ke IT, nah itu birokrasinya panjang, atau kadang-kadang deploy-nya akhirnya ke lokal doang gitu. Jadi kita running machine learning-nya ya tergantung di laptop aja ya, jadi akhirnya biasa sampling doang gitu sih perbedaannya. Tapi sebenarnya barang yang dikerjakan tuh sama-sama aja. Jadi ya percayalah, kayak even 10 tahun 20 tahun ke depan lagi ini akan masih sama-sama aja. Maksudnya yang dikerjakan tuh sama seperti itu. Sip. Berarti back to basic-nya ya Mas, back to fundamentalnya ya Mas ya. Iya. Dan ujung-ujungnya oke, technical skill bisa, tapi tidak ada satu ilmu pun itu yang berdiri sendiri dan bisa nyari duit sendiri gitu. Kalau menurut gue ya, apapun itu gitu. Jadi kemampuan kita bekerja sama ya dengan orang itu menurut gue sangat-sangat penting gitu. Gimana? Karena intinya ya simple sih kemampuan bekerja sama itu. Kita memahami ekspektasi orang, kita kan juga punya ekspektasi ya, gimana ekspektasi kita dan ekspektasi dia itu bisa nyatu sehingga ya dua-duanya bisa dalam threshold yang wajar gitu ya. Kalau misalkan ekspektasi mereka ketinggian, ya bisa jadi kan merekanya kecewa gitu ya. Dan ya terus kalau misalkan ekspektasi kita ketinggian, ya bisa jadi kerjaan itu nggak dikerjain gitu kan. Ya karena kita terlalu banyak ngasih requirement gitu. Jadi intinya sih kalau menurut gue soft skill itu kunci satu tadi. Mau itu kayak orang kan banyak ngomong komunikasi, presentation dan segala macam, tapi gue intinya adalah menyamakan ekspektasi antara
dua manusia yang punya otak berbeda gitu. Gokil. Ini Mas menarik banget nih nyebutin soft skill nih, gitu. Karena kebanyakan apa ya? Ini juga yang aku alamin ya dulu pas aku di kuliah kan, itu banyak banget fokus ke hard skill gitu ya. Tapi soft skillnya kurang dibentuk gitu. Padahal menariknya pas di kerjaan itu, ya bukan berarti hard skill dilupain ya, tapi soft skillnya itu sih yang terkadang menjadi kunci gitu. Kalau aku bilang sejago Ya, apapun kita, tapi kita nggak bisa kerja sama orang ya akan sulit sih buat deliver sesuatu ya. gitu. Dan yang bikin tricky sebenarnya karena kita manusia ya. Manusia itu nggak cuma otak isinya. Manusia itu ada, ya itu punya perasaan, punya emosi gitu kan. Itu yang menyebabkan translasi kita terhadap misalkan trigger-trigger dari orang itu bisa berbeda-beda kita menerimanya. Itu sih, itu yang sebenarnya bikin manusia unik gitu. Iya, betul. Menarik nih soft skill nih. Kalau dari Mas Rifan selain tadi yang kalau kita ngomongin soal soft skill, selain yang tadi Mas Rifan ceritain, kira-kira apa lagi tuh Mas yang penting? Terutama buat teman-teman yang masih kuliah gitu ya, biar persiapan sih dari sekarang sih. Oke. Yang pertama technical skill ya. Yang kedua soft skill tadi. Nah, soft skill tadi sebenarnya juga yang kayak menyamakan ekspektasi itu sebenarnya bisa diturunin ke banyak hal. Ya, salah satunya adalah presentasi. Terus apa ya? Kalau menurut gua buat siapapun ini buat all level sih menurut gua. Ini tips buat interview ya. Interview itu sebenarnya adalah simulasi dari kita bekerja nantinya gitu kan. Misalkan lu interview gue nih, lu interviewernya, gue yang jadi kandidatnya gitu. Ya lu kan pengen tahu nih anak ini kalau misalkan kedepannya bertahun-tahun kemudian itu kerja bareng gue seperti apa. Nah interview itulah wadahnya kan sebenarnya kan. Nah makanya untuk bisa merepresent itu gue sebagai kandidat, gue harus cerita kan gitu kan. Jadi itu yang penting. Jadi membuat hal portfolio kita, entah apa itu kan banyak nih ngasih tips, bikin GitHub, bikin portfolio dan segala macam. Ya itu nggak ada gunanya kalau kalian nggak bisa ceritain gitu. Jadi yang penting adalah bikin cerita dari lu punya portfolio, lu punya apapun itu, lu rangkai dalam satu ini sehingga dan itu balik lagi menyamakan ekspektasi sama dia gitu. Jadi kayak dia expect ke kita tuh kayak gimana. Nah, kita ceritain sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Karena sebenarnya manusia itu kalau gue pernah dengar di mana gitu gue lupa ya. Dua indera yang paling dominan dari manusia itu adalah mata. Yang pertama mata mostly ya. Yang kedua gue bukan menyamaratakan semua orang, tapi kan kita hidup dengan proksi ya. Jadi yang pertama tuh indera yang paling dominan tuh mata, yang kedua tuh telinga gitu. Jadi mata itu makanya kenapa kita butuh presentasi. Presentasi itu nggak bakal ada konsepnya kalau kita tuh nggak visual orangnya. Kenapa kita butuh telling story? Itu nggak bakal keluar kayak training-trainingnya, konsep dan segala macam kalau kita tuh nggak menikmati cerita gitu. Jadi itu sih menurut gua, lu bikin portfolio oke boleh, tapi lu harus bisa bikin story-nya yang dimana terus bisa ngevisualisasiin itu juga, yang dimana itu bisa mendekati, nggak mungkin sama ekspektasi, bisa mendekati dengan ekspektasi yang dimau oleh interviewer misalkan, dalam case ini interview ya gitu. Itu applicable untuk segala hal menurut gua, kayak dalam project ya, dalam interview, dalam melamar melamar pasangan. Menurut gue itu applicable menurut gue. Jadi ya itu sih. Wah, ini aku boleh jualan lagi nggak Mas? Izin dulu nih. Silakan. Kalau jualan ya silakan. Lagi-lagi nih tanpa adanya skrip, Mas Rifan menyebutkan bahwa soft skill ini penting ya kan, terutama skill apa ya? Tadi menyamakan persepsi ya, menyamakan ekspektasi itu ya Mas ya. Dan memang kami kalau di Blank Space itu memang salah satu poin pentingnya adalah soft skill sih, gitu. Jadi memang kita nggak cuman
nggak cuma ngasih technical, kita nggak cuma ngukur teknikalnya, cuman ngukur juga dari soft skillnya gitu sih. Karena itu kami berangkat dari masalah di mana aku pribadi sering interview orang dan ternyata oke lah dia secara teknis oke gitu ya, di GitHub aku lihat oke gitu, tapi kok pas dia ngejelasin kayak ragu, kayak bingung gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu biasanya langsung wah udah nggak usah dulu deh gitu. Tapi buat orang-orang yang selain teknisnya bagus tapi ya ininya juga bagus ya, penjelasannya juga bagus gitu sih paling gitu. Udah nih jualannya. Udah nih. Tuh, coba aku lihat lagi ya. Oke. Terus aku jadi mau bertanya nih ke Mas Rifan. Gimana caranya Mas Rifan itu belajar soft skill? Kalau hard skill kayaknya udah standar deh, kita bisa belajar di Coursera, bisa belajar di kampus, baca buku segala macam. Kalau soft skill gimana, Mas? Oke. Ini menarik ya, karena gue tuh zaman SMA lah orang yang paling gak bisa ngomong di depan sih, di depan orang banyak itu gila, gue keringetan, gugup gitu. Babi bu, mungkin sampai sekarang juga masih ada sisa-sisanya gitu, jadi kayak sering ya itu maksudnya menggambarkan bahwa nggak ada orang yang langsung jago secara komunikasi gitu. Menurut gue ya, ketika ada orang yang jago berarti dia udah latihan lebih dulu aja sebenarnya menurut gue ya. Mungkin ada bakat-bakat mungkin itu berpengaruh, tapi kalau menurut gue bakat itu nggak bakal ada kalau nggak dilatih gitu ya. Jadi ya hal yang gue lakukan ya sebenarnya banyak ngobrol sih sama orang ya, banyak ngobrol. Ini sebenarnya praktis yang gue lakukan dulu, tapi gue berharap sebenarnya gue bisa melakukan lebih rutin sih. Gue dulu tuh suka ngajak ngobrol orang random, kayak di LinkedIn gitu, misalnya gue, wah gila keren nih kan, dia bisa ngepost something gitu ya, keren nih orang gitu, connect gitu kan, terus gue message aja, gue ini gue tertarik dengan apa yang ngomongin, tapi mau nggak ngobrol casual aja sama gue gitu. Itu dulu gue suka lakukan, tapi sekarang kayak entah kenapa gue udah mulai lupa gitu. Tapi itu menurut gue yang sangat ngebantu gue gitu. Jadi kayak being comfortable ngobrol dengan orang gitu. Itu salah satu di situ media gue berlatih gitu ya. Karena orang itu comfortable dengan lawan bicaranya sebenarnya bukan dari sesi-sesi pidato sebenarnya. Pidato itu malah kayak ultimate gitu. Pidato soalnya kan satu arah ya. Tapi ketika dua arah kayak gini ngobrolnya, itu wadah berlatih yang sangat bagus gitu. Apalagi kayak misalkan orang yang menurut kita, wah ini keren dan gue lumayan adore sama dia dan gue pengen belajar dari dia gitu. Ya itu gue kayak suka kayak gitu. Dan di situ gue sih ngerasa, ya walaupun kadang-kadang kita soalnya susah ya mengukur diri kita sendiri, tapi gue ngerasa ketika itu gue lakukan rutin, gue tuh improving dari sisi ngobrolnya gitu ya. Karena dari situ gue akan ya mau nggak mau kan kayak dicemplungin gitu ya, maksudnya gue mencemplungkan diri gue sendiri dan gue kayak akan mencari-cari topik-topik atau kayak pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira interest dari dia gitu, dan yang lama-lama karena itu gue berlatih ya gue jadi makin pede untuk ngobrol sama orang, dan itu ya implikasinya juga bisa kemana-mana ya, maksudnya bisa dalam hubungan kantor gitu, karena ini gue sempat pelajari juga dari bos gue dulu. Sebenarnya mau di kantor apapun ya, mau tuh di BUMN sekalipun gitu yang lumayan kaku gitu, orang itu lebih nge-appreciate hubungan informal daripada formal sebenarnya. Kalau itu yang gue pelajari gitu. Makanya dimanapun gue di kantor, gue akan coba mencari teman sebanyak-banyaknya yang tulus gitu ya, temenan aja gitu. Gue nggak peduli dia gue punya kebutuhan apa sama dia gitu. Tapi gue akan mencoba untuk berteman dengan dia, dan kalau misalkan kita ya kayak gitu hubungan informal dan ya temenan aja biasa, itu bakal berimpact sebenarnya. Jadi kayak lu kalau ngobrol sama teman sendiri kan lebih pede gitu, instead of kayak lu ngobrol sama orang asing. Nah gitu sebenarnya. Nah ini lama-lama kayak jadi kebawa, dan
Mungkin itu yang jadi ngebenefitin gue ya, dari tadi suka ngajak ngobrol orang random online gitu, atau kalau dulu sih seringnya ketemu sih. Oke, kopdar gitu ya Mas. Yoi, kopdar. Oke. Menarik banget tuh. Terus kalau apa ya? Itu kan tadi apa namanya? Ke arah ini ya. Kalau buat presentation bagus berarti turunannya dari situ juga, Mas. Mas bisa bagus presentasi itu dari situ juga apa gimana? Gue nggak bilang gue bagus presentasi itu, tapi pasti ada teknik yang dipelajari gitu. Jadi ngegabungin antara, ini kan sebenarnya kayak kalau komunikasi itu kan ya apa ya, menyampaikan pesan gitu ya. Ya tadi gue bilang ya, maksudnya informal relationship itu lebih valuable daripada formal relationship gitu. Presentasi itu pasti ada teknik-teknik yang harus dikuasai. Nah, teknik-teknik kayak gitu lu bisa pelajari gitu, kayak di online course, di mana dua artikel gitu, tips and trick. Nah, itu yang kayak gitu bisa lu ambil, ilmu lu terapkan. Tapi ketika menceritakan itu lu secara emotionally comfortable, itu yang sebenarnya harus dilatih. Dan ya lu nyemplungin diri aja kalau misalkan lu nggak comfortable ngomong sama orang gitu. Karena gue pun dulu juga orang yang sangat, bokap gue orangnya galak banget ya gitu. Jadi dan sangat dominan gitu yang gue bilang tadi, kayak dulu jalur hidup gue tuh semua ditentuin sama bokap gitu. Jadi ya gue memang nggak terlalu punya wadah untuk bisa berargumen gitu di rumah gitu. Jadi ya inilah cara gue untuk nge-improve diri gue yang gue rasa dulu adalah salah satu kelemahan gue paling dasar. Oke. Menarik. Terus apa namanya? Nah ini nih aku mau nanya pertanyaan sejuta umat sih sebenarnya sih. Aku jujur malas nanya pertanyaan ini karena selalu diulang-ulang di tiap webinar, tapi pasti akan ada yang bertanya, Mas. Mas, kira-kira gimana sih cara buat jadi data scientist atau jadi data analis gitu? Belajar apa aja sih, Mas? Gitu. Oke, iya, saya sejuta umat. Iya. Ya nggak apa-apa, berarti, tapi kan mungkin karena selalu ditanya berarti ya informasi itu belum sampai gitu ya ke semua orang gitu. Walaupun mungkin kita yang udah kecemplung di dunia ini ya berarti udah lumayan dengar berkali-kali gitu ya. Kalau gue sih balik lagi ya, kalau frameworknya itu ya tetap dua tadi, dari sisi hard skill dan sisi soft skill. Hard skill itu lu bisa dipelajari dimanapun, di course online. Kalau sebenarnya kalau menurut gue sih ada dua ya yang lumayan efektif, ya course gitu ya, mungkin ya online course, dan yang utamanya karena ini adalah bidang teknis, course yang bisa coding langsung itu menurut gue sangat bermanfaat. Sama yang kedua, apa ya, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan. Jadi kayak misalkan data scientist ada statistiknya ya kan, ada programmingnya gitu, ada apa lagi sih ya, sama apa domain expertise-nya gitu. Jadi walaupun kita baru tapi at least kita tahu apa yang harus di solve dalam seorang data scientist gitu. Jadi kayak ikut bootcamp, ngalamin project gitu ya, project baik itu yang mungkin di dalam bootcamp ataupun yang kayak volunteering project gitu ya, atau kayak ya bikin sendiri aja lah project gitu, nggak ada yang nyuruh juga nggak apa-apa kan, karena anyway sekarang GitHub juga bisa diisi apapun kan gitu, nggak harus ada triggernya harus ada project gitu. Dan bikin portfolio gitu ya, bikin portfolio dan bikin cerita dari situ ketika lu interview gitu, dan ceritanya yang relevan dengan apa yang diekspektasikan oleh interviewer gitu. Sebenarnya intinya itu aja sih ya, hard skill, soft skill gitu. Hard skill itu ya lu bisa dari konsultan atau mentoring, itu menurut gue bisa juga, tapi mungkin nggak semua orang punya akses ke dalam situ ya, sayangnya gitu. Tapi mungkin kalau ada platform yang bisa memfasilitasi itu bagus juga tuh. Karena mentoring menurut gue, punya role model itu menurut gue penting gitu. Gue dulu juga punya role model, tapi sebenarnya role model itu bukan seseorang yang harus kita diskusi secara
intensif gitu kan. Orang kan ngarepnya biasanya mentoring, oh gue kayak ketemu seminggu sekali, sebulan sekali sama dia gitu, terus cerita. Itu even better ya. Tapi kalau nggak bisa itu pun kayak, oh gue ada kakak kelas gue nih, ya dia udah keren banget gitu. Dan terus kita kepo-kepoin aja dia achievementnya apa aja, gue pengen kayak gini. Karena dengan kita mengulang-ulang itu terus, itu akan masuk ke alam bawah sadar kita kalau ternyata ya kita pelan-pelan akan diarahin ke sana juga gitu. Ya soft skill Wah, tadi balik lagi sama sih. skill. Oke. Wah, ini aku bisa jualan terus nih, Mas, kayaknya, Mas. Waduh, Waduh. Soalnya akan. tadi Mas Rifan cukup banyak jelasin soal mentoring ya. Dan kebetulan lagi balik lagi tanpa skrip gitu ya. Kita memang akademi program kami itu memang mentoring gitu. Oke. Jadi sistemnya adalah kayak kita tuh kayak ngasih soal atau ngasih tugas gitu ya. Nah, by the end of the week mereka harus presentasi. Di Oke, mana di oke. presentasi itu ada mentor yang siap untuk membantai. Nggak membantai juga lah, intinya memberikan komentar gitu. Nah, jadi Uh, memang kami memberikan kesempatan itu sih, gitu. Kebetulan ya, dan memang mentor-mentor kami dari industri leader sih, gitu. Memang minimal orang-orang experience sudah 2 tahun gitu ya, jadi mereka emang punya skin in the game gitu ya, bukan baru mulai apa gimana gitu sih. Wah, ini kita cocok nih, Mas. wah, Ngobrolnya cocok nih, padahal kita nggak ada skrip kan ya, Mas ya? kayak sulap ya gitu ya. Kita nggak pernah ketemu ya. Iya, iya makanya gokil gokil gokil. Terus abis itu, uh, nah cuman pertanyaannya biasanya setelah itu malah orang jadi bertanya lagi, Mas. Mas, soalnya kadang-kadang orang itu kan fokusnya ke hard skill ya. Nah kalau hard skill itu kira-kira belajar dari mana dulu ya, Mas? Kan kalau machine learning itu kan ada statistik, ada programmingnya gitu kan. Terus programming juga bahasa macam-macam, framework macam-macam. Kayak dengan banyaknya hal tersebut, Mas punya best practice nggak, mulai dari mana dulu? Atau mungkin Mas bisa ceritain pengalaman Mas dulu belajar gimana dulu? Oke, mungkin yang paling dasar adalah SQL ya. Karena SQL itu kan sebenarnya ya structured query language yang dimana cara kita menarik data dari suatu sistem itu mostly bisa ditarik dengan bahasa SQL gitu. Dulu gue diajarin juga pas kuliah, tapi somehow gue nggak terlalu merhatiin pas kuliah, jadi lupa gitu. Dan belajar lagi, dan itu sangat penting gitu kalau cara hard skill ya. Nah, terus yang kedua, menurut gue skill yang paling penting itu adalah skill googling. Karena apapun bisa di googling. Coding sekarang bisa di copy paste gitu kan, dan semua orang udah punya template coding ya, udah banyak punya template coding. Dan apalagi GitHub ya, GitHub itu menurut gua sangat revolusioner gitu ya. Jadi kayak kita bisa ngintip code-code best practice yang bisa kita contoh, yang bisa kita jadikan panduan gitu. Itu menurut gue sangat-sangat penting sih. Ya mungkin ya pastinya sebelum lu menyemplungkan diri ke GitHub ya lu harus ngerti bahasa pemrograman secara umum lah gitu ya. Kayak Python script ya lu belajar-belajar yang terkait dengan data frame, dan juga inilah training algoritma gitu. Karena biasanya programming, jadi perlu dipahami, programming itu adalah sesuatu yang structured, sesuatu yang hitam putih gitu kan. Kalau codingnya jalan, ya jalan, kalau enggak ya error kan, ya hitam putih gitu kan. Jadi pastinya orang yang membuat bahasa pemrograman itu membuat itu sangat terstruktur gitu. Jadi belajar struktur coding itu menurut gue penting, karena nggak ada yang tahu. Kayak ini aja deh, dulu mana aja nih, gue dulu nggak tahu sama sekali Python. Python dulu baru baru even ada tuh di 2014 2015 gitu. Tapi ya kayak Python kan basic ke Java gitu ya. Ya maksudnya sorry, gue bukan orang ini ya, computer scientist, ya either Java atau C lah gitu. Tapi maksudnya dari dulu berarti kan strukturnya kayak gitu-gitu aja gitu kan. Mungkin ya dari sisi uh, ada yang ditweak dikit lah, dan itu pasti ada tujuannya untuk mengefisienkan bahasa, ya, mengefisienkan codingnya gitu. Jadi ya secara ini hard skill-nya itu. Jadi terus juga statistik ya perlu tahu dikit-dikit gitu, karena kalau data ya ujung-ujungnya kan
ngomongin soal ukuran-ukuran dari data tersebut. Nah, statistik itu mempelajari ukuran-ukuran dari data tersebut gitu ya, kayak simpelnya average atau mean, median, quartile, dan segala macam. Yang itu bakal, nah, kalau dikembangin lagi kan ya jadi algoritma gitu. Tapi ya ujung-ujungnya kalau menurut gue sih kalau mau jadi praktisi yang nggak usah dalam-dalam sih, karena sekarang semuanya juga udah bisa dipanggil melalui function gitu, langsung run gitu ya. Jadi bukan yang kayak dulu, gue tuh dulu soalnya bikin code machine learning di SAS itu pakai looping gitu, pakai looping, pakai for gitu, pakai while itu cukup banget itu. Ya sekarang udah nggak kayak gitu dan malah kedepannya mungkin bakal codeless kan, maksudnya kayak no code gitu kan, Iya, future no gitu. code. Engineering itu jadi nggak terlalu relevan lagi untuk mendalami code gitu. Yang penting adalah mengarsitektur solusinya. Gitu. Arsitektur solusinya, iya betul. Berarti kalau aku bisa simpulin ke Mas Rifan, misalnya ada orang nanya nih, misalnya lagi yang mau belajar machine learning, mendingan belajar codingannya dulu atau statistiknya dulu nih, Mas? Yang mana aja oke sih, gue nggak ngelihat mana yang harus duluan. Ya dua-duanya eventually perlu. Iya, Indian butuh dua-duanya juga sih, Mas ya. Gitu. Tuh teman-teman, jadi terserah lah mau yang mana dulu, mau Ya, statistik dulu baru coding atau coding baru ya, statistik, karena ujung-ujungnya dibutuhin juga dua-duanya ya. kan. Sama menurut gue nih, ini perspektif gue dari sisi karir ya. Ya mungkin ini terlepas dari data nih menurut gue. Membuat lu menjadi spesialis generalis gitu ya. Spesialis generalis adalah kayak gini. Oke, lu pengen terjun di bidang engineering teknis gitu. Tapi kayak lu nggak apa-apa, lu tahu-tahu beberapa sedikit, tapi ya itu bisa lu rangkai jadi cerita gitu. Yang penting itu cerita menurut gue. Jadi lu belajar tentang data engineering, lu belajar tentang misalkan IT security, lu belajar tentang analytics. Nah, ketika lu mau memasuki dunia kerja gitu, lu bisa coba semuanya gitu. Jadi menjadi full stack tapi yang tidak terlalu dalam itu menurut gue sangat bermanfaat untuk ini karir ya. Karena ya ketika interview lu juga jadi lebih punya pilihan instead of kayak orang yang udah mati-matian ngejar di satu bidang gitu, dan ketika misalkan stuck atau misalkan dia nggak dapet itu biasanya lebih kayak ya tergoncang lah emosinya dan segala macam ya, karena dia nggak punya pilihan ya. Tapi menurut gua menjadi spesialis generalis gitu. Jadi lu generalis tapi tetap tahu apa yang lu tuju. Jadi kayak misalkan oh mau ke engineering berarti oke, gua belajar tentang IT security, data engineering, analytics, atau mungkin di swap kayak oh belajar tentang Android development, iOS development, UI UX gitu. Kita nggak ada salahnya kalau belajar. Nah, Gokil, baru gokil, ketika lu gokil. masuk, lu bisa menilai ini apa yang lu mau apa enggak. Betul. Oke, ini mungkin teman-teman mungkin ada yang mau nanya, silakan bisa di chat. Kalau enggak nanti aku habisin nih slot pertanyaannya nih. Gitu. Ya Mungkin aku silakan. silakan ayo bertanya, aku beri kesempatan nih. Silakan. Belum ada nih. Wah, kalau nggak ada aku lagi nih yang nanya nih. Ini berapa menit lagi? Oke. Wah, kalau nggak ada, aku deh kalau gitu yang nanya, Mas. Nah, aku mau nanya nih, Mas. Sekarang Mas kan title-nya udah lumayan tinggi lah ya, bisa dibilang gitu. Terus menurut Mas gimana sih cara kita bisa mencapai title tersebut gitu ya? Mungkin teman-teman ada yang penasaran gitu ya, apakah teknikalnya harus seperti apa, soft skill harus seperti apa gitu. Jadi biar kita bisa saling sama-sama menyiapkan gitulah. Nah, ya balik lagi kalau karir itu kan ada dua jalur ya. Ada jalur jadi spesialis, ada jalur jadi manajerial. Kalau yang lu bilang kayak oh gue pengen title yang tinggi secara level di perusahaan ya, otomatis kalau spesialis pasti at some point ada mentoknya gitu kan. Ya ke manajerial gitu kan.
Nah, berarti kalau untuk ke manajerial, ya lu secara teknis memang dituntut untuk punya apa ya, untuk punya basic yang cukup kuat gitu. Tapi hanya di satu spesialisasi saja gitu. Dalam contohnya gue nih datang dari background data scientist ya gitu. Jadi kalau di manajerial itu ada namanya T-shape gitu ya atau M-shape gitu ya. Ya, T-shape itu kan jadi kayak lu tahu kulitnya, kayak gue bukan orang data engineering tapi gue tahu hal-hal yang gue harus buat ketika gue mau bikin infrastruktur data gitu. Atau kayak kalau M-shape gitu, atau lu berarti kayak ada spesialisasi di beberapa, tapi itu jarang banget ya. Banyak kan orang T-shape aja gitu. Jadi lu dalemin di data scientist, baru abis itu lu mencoba untuk pelajari bidang-bidang yang lain gitu. Dan itu ya lu coba aplikasikan aja di kehidupan sehari-hari, di kehidupan berkantor gitu. Sehingga orang lain lihat kalau lu tuh punya background yang kuat juga di tempat lain gitu, dan ya pelan-pelan lo akan bisa naik gitu setahap demi setahap gitu. Nah, balik lagi yang gue omongin adalah soal menyamakan ekspektasi gitu ya. Karena menurut gue lumayan powerful. Lu kalau mau dipromot itu kan, misalkan let's say gue dari data scientist jadi lead data scientist gitu ya. Yang dilakukan oleh lead data scientist ini kan sebenarnya bukan coding doang gitu. Jadi ada hal-hal yang dia harus taking care, baik itu secara internal di tim data science-nya ataupun secara horizontal ya dengan peers-peers yang lain. Kayak data science team butuh data engineering team, butuh analytics team, butuh DevOps team misalkan, butuh tim bisnis gitu. Nah, ketika lu menjadi data science dan lu bisa apa ya, menjahit itu, lu bisa menyamakan ekspektasi dengan tim data engineering, bisa menyamakan ekspektasi dengan bisnis, dengan analytics, ya lu kan bakal, orang tuh kan akan timbul trust-nya gitu ya. Ketika ekspektasi sudah sama, yang selanjutnya akan muncul adalah kepercayaan gitu ya, trust gitu. Ketika trust itu udah muncul, ya itu sebenarnya hal yang ya udah lu sebenarnya tinggal tunggu aja lu bisa masuk ke situ gitu. Ya atau misalkan kalau perusahaan lu ngerasa udah se-oke itu dan perusahaan lu nggak notice, ya pindah. Ya Itu pasti dia. dapat opportunity di tempat lain gitu. Iya betul. Either employer kita yang notice atau orang lain yang notice ya Mas ya. Iya. Dan ya kayak berkomunitas itu menurut gue penting juga gitu. Jadi maksudnya lu tidak menggantungkan nasib lu pada spesifik orang doang gitu. Jadi lu, ya gue percaya sih, memperbanyak silaturahmi itu memperpanjang rezeki juga ya, karena ya itu, jadi memperbanyak ininya aja, channelnya aja kan, bisa datang dari siapa aja. Instead of kayak lu terus-terusan ngeluh misalkan gue nggak dipromot ya ke bos lu segala macam. Mungkin lu jalannya bukan di situ dan lu nggak buka jalan di tempat lain. Nice. Nah, Ya, mungkin ada pertanyaan terakhir nih, Mas. Wah, Chef Juna. Chef Juna, aduh. Hati-hati Mas, dimarahin nanti Mas. Wah, ampun Chef. Ketika recruiting posisi DS, apa hal yang menjadi pertimbangan terbesar Mas Rifan terhadap kandidat? Yang terbesar, oke. Wait, ini untuk junior atau senior ya? Junior ya, gua assume-nya junior aja ya. Ya, Sikat, oke. Mas. Ini statement yang pengen gue kasih, kita tuh hidup dengan proxy gitu ya. Kayak ada beberapa perusahaan itu proksinya adalah dari IPK misalnya, dari IPK, dari jurusannya, dari universitas mana gitu, atau dari dia sebelumnya pernah bekerja di mana gitu ya. Dan proksi ini bisa berbeda antara satu employer
dengan employer yang lainnya, satu interviewer dengan interviewer yang lain. Jadi apa yang gue sampaikan di sini bisa jadi itu relevan buat gue, atau mungkin relevan untuk orang-orang sejenis gue, tapi tidak untuk beberapa kelompok yang lain. Kalau gue, proxy gue itu adalah satu dari sisi portfolio gitu. Nah, portfolio ini tuh balik lagi yang tadi gue ini. Dia gimana menceritakan portfolio yang dia punya gitu. Pasti kita interviewer itu akan nanya terus-terusan. Tapi kan itu sebenarnya nanya itu buat mancing gitu ya. Buat mancing orang itu untuk cerita gitu. Ya terus dari portfolio itu biasanya banyak hal yang bisa didalami gitu. Selain dari sisi teknikal gitu, kayak tools apa aja yang lu pakai, itu kan sebenarnya ya penting nggak penting sih menurut gua, karena tools sebenarnya bisa dipelajari juga. Tapi kalau dia udah familiar duluan dengan tools itu ya pastinya dia bisa langsung tune in gitu. Kayak misalkan gue punya 3 kandidat nih, tapi yang bisa tools ini cuma si A gitu ya, otomatis gue mungkin nilai plusnya buat si A aja nih, yang B sama C ya mungkin bakal di-consider untuk lain gitu. Jadi kayak ada beberapa variabel, yaitu akan kita ini berdasarkan bobotnya gitu ya. Bobotnya itu bisa beda-beda. Itu portfolio, terus juga dia portfolio itu juga kadang-kadang gue tanya soal gimana cara dia berinteraksi dengan orang lain. Itu menurut gue penting juga gitu. Jadi kayak ceritain dong lu di apa sih, biasanya gue ceritain, nanya kayak lu ada nggak sih project yang lu rasa kayak sucks banget gitu dan lu ngerasa project itu gagal gitu, dan menurut gue kenapa gagal ya gitu ya, saya nanya kayak gitu suka gue pancing ya. Kalau orang ini ya pasti dia akan mencoba menceritakan gitu ya. Gitu, dan yang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu, tapi yang dari situ yang pengen gue lihat adalah gimana dia melihat orang lain gitu. Apakah dia orang yang suka ngeblame misalkan gitu, apakah bisa aja dia orangnya lancar ngomongnya tapi dia suka ngeblame gitu ya, atau dia orang yang pesimis gitu ya, orang yang nggak bisa mengambil pelajaran dari kegagalan gitu. Jadi gitu gue tanya juga. Nah, selain itu ya kalau dari sisi teknis sih kadang-kadang kalau junior atau kayak posisi yang teknis ya, even junior senior sama aja sih itu ya gue validate dengan technical test gitu ya. Tapi technical testnya kalau buat gue biasanya suka kayak open question gitu. Jadi kayak lu tolong bikin data pipeline sama untuk data engineer, lu tolong bikin data pipeline gitu yang simple aja, dan terus ntar present aja pas kita interview. Biasanya kayak gitu. Dan orang kan nggak tergantung sama tools ya, biasanya dia akan berkreasi kayak gitu. Dan di sini gue ngelihat ya bisa menilai kreativitas dan segala macamnya. Biasanya kayak gitu sih. Keren. Wah, sepertinya ini waktunya sudah habis gitu ya. Dan Mas Rifan tadi kita udah ngobrol lumayan banyak ya Mas ya. Semoga aja nih kita semua dapat banyak pelajaran nih dari sini nih. Aku pribadi nih belajar banyak juga nih dari Mas Rifan nih. Padahal baru bentar doang nih. Makasih banyak nih Mas Rifan. Terima kasih Jedai. Jedai nggak sih nama lu? Bebas Mas. Wah, mohon maaf nih Rizky Prima. Mohon maaf kita waktunya sudah habis sepertinya gitu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di ini atau aja. nggak apa-apa deh. Ini boleh, kelas ya? Silakan. Oke, boleh nih, kelas. Silakan. Open mic langsung. Open mic boleh. Oke, halo semuanya, halo Mas Rifan, Mas Dedi. Mohon maaf tadi udah mau tanya tapi tadi putus-putus, baru bisa connect lagi. Oke, perkenalkan saya Rizky. Pengen tahu nih Mas, kalau dari Mas Rifan sendiri selama di Link aja itu implementasi data analytics-nya saat ini udah dilakukan untuk apa aja, mungkin top use case-nya itu untuk apa aja, dan sekarang kita lihat kan lagi banyak buat fintech tuh, ada fintech yang seperti Link aja dan juga banyak bank digital. Nah, kalau misal anggaplah saya mau apply di satu fintech mungkin Link aja, menurut Mas Rifan sendiri, saya harus buat portofolio yang outstanding itu portofolio yang seperti apa ya Mas? Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf. Oke. Rizky masih kuliah atau gimana?
Kalau sekarang saya udah kerja sih Mas, tapi junior di data Oh, analis. oh, oke, oke, oke. Mm-mm. Pengen ini ya, pengen membuka jalan baru ya. Mm-mm. Oke, ya, yang pertama tadi, lupa. Oh, use case ya, use case Iya link Mas. aja. Ya, secara umum gue kan ada 3 tim besar yang gue pimpin ya. Yang pertama itu tim data engineering, yang kedua data platform, ada 4 deh. Data engineering, platform, analytics, dan business intelligence, termasuk dalamnya ada data governance. Terus yang ketiga AI, yang keempat tim software engineer gitu. Tapi untuk khusus anti fraud engineering gitu ya. Use case-nya kalau mau dulu banyak banget gitu. Mungkin kalau yang sebenarnya kalau data engineering ya kita bikin data lake gitu ya. Data lake itu tapi bikinnya nggak simple ya. Jadi gimana caranya kita bisa ngalirin data yang di capture di sistem yang berbeda itu menjadi di satu tempat yang sama dan itu terjaga secara kualitas. Nah, itu keywordnya kualitas ya. Data yang di ini benar-benar berkualitas gitu. Tuh, dan itu ya bisa diturunin ke macam-macam gitu. Turuninnya bisa kayak ke yang simpelnya reporting gitu ya. Reporting siapa sih yang nggak butuh reporting? Semua orang butuh reporting. Baik itu untuk internal atau eksternal. Terus juga bisnis dashboard ya buat monitoring bisnis. Atau insight-insight kayak misalkan ya contohnya insight untuk marketing ya, untuk engagement user, untuk credit scoring gitu, untuk dari sisi resiko usernya, dari sisi fraud detection-nya itu kan pakai data juga ya gitu. Jadi banyak banget sih kalau mau ini satu-satu ya gitu. Dan kayak product adoption itu juga penting juga ya. Jadi ketika kita launch produk, seberapa bagus sih sebenarnya produk itu launch di market. Jangan-jangan itu produk itu cuma asumsi kita doang yang kita percaya itu bagus tapi ternyata di market nggak diterima gitu. Tuh, analytics, AI, ya AI juga bikin modelnya kayak computer vision gitu. Yang udah deploy sih computer vision, NLP, on progress, kayak chatbot gitu juga gitu bikin gitu. Ya sama yang fraud detection tadi ya gitu. Jadi sangat sangat banyak kalau diceritain satu-satu. Gitu. Cukup menjawab nggak, Rizky? Yang pertanyaan pertama tadi ada yang mau ditanya lagi? Ya, mungkin cukup menjawab Mas. Oke. Yang kedua dari sisi portfolio gitu ya. Kalau menurut gue ya, bikin portfolio itu nggak perlu ini ya. Ya, mungkin nggak perlu relevan ke suatu industri tertentu. Misalkan kayak lu sekarang kerja di e-commerce gitu, pengen ke fintech misalkan. Apakah gue butuh punya portfolio dari sisi fintech? Fintech menurut gue nggak perlu karena gue ini udah mempelajari, gue dari dulu sampai sekarang kan lumayan pindah-pindah industri. Gitu. Sebenarnya konsepnya asal itu consumer sama-sama aja gitu. Yang belum gue nikmati sebenarnya ada 2. SAS gitu, software as a service, jadi data scientist, jadi orang data di sana itu kayak gimana, sama IoT gitu. Ya secara umum sih 2 ini sih kalau dari sisi perusahaan teknologi yang belum gue coba ya. Tapi selama perusahaan itu consumer base-nya gitu. Consumer itu berarti kan kayak ya kita nyari user untuk pakai platform kita atau pakai produk kita. Sebenarnya sama-sama aja semuanya. Jadi kayak aspeknya yang dikerjain adalah marketingnya, resiko. Sebenarnya yang penting ada 2 pilar, marketing sama resiko. Nah, dan ini komposisinya di masing-masing industri itu berbeda-beda. Kayak misalkan di financial service, resiko ini sangat-sangat diliatin banget gitu. Resiko berarti kan ada ini ya, pencegahan fraud gitu, credit scoring, itu kan yang terkait resiko. Jadi kalau marketing gimana caranya orang bisa semakin banyak untuk pakai produk kita. Di industri-industri di luar fintech ya mungkin risk ini nggak terlalu jadi aspek yang besar karena yang penting orang pakai dulu aja gitu. Karena ya kadang-kadang regulasi tabrak aja gitu kan. Ya gitu sih. Jadi menurut gue sih nggak perlu spesifik membuat ini ya portfolio yang spesifik.
Tapi kalau misalkan lu kayak mau yang kayak data scientist untuk credit scoring ya mungkin lu sedikit banyak butuh belajar sih menurut gua. Butuh belajar dan mungkin ya butuh project-project sampingan aja yang terkait dengan itu. Tapi kalau lu tipikal orang yang kayak ya udah fintech gitu, tapi nggak spesifik ke suatu ini tertentu, ya menurut gue sih apapun yang lu kerjakan sekarang bisa jadi portfolio gitu, asal lu bisa merelatekan dengan apa yang mereka butuhkan. Karena ujung-ujungnya kayak marketing itu kan semua orang butuh marketing ya. Lu ceritain aja tentang portfolio lu, bikin insight-insight, yang lu data analis, bikin insight-insight yang terkait dengan marketing ya, otomatis kan kita bakal ya ada sedikit banyak relate juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifan dan Mas Jadi. Thank you Rizky. Thank you juga Rizky. Sip. Wah, gokil udah 1:15 menit lah. Kita udah cukup banyak nih ngobrol sama Mas Rifan. Kayaknya Mas Rifan kan kita lihat nih orang sibuk nih. Ya, sepertinya sudah akan menerima telepon lagi nih. Gitu. Makasih banyak nih Mas. Gak apa-apa Mas. Kepotong-potong. Santai banget Mas. Makasih banyak nih Mas, sebelumnya kita belajar banyak banget dari sini gitu. Semoga Mas Rifan nggak kapok ya, misalnya kita ada webinar lagi mungkin akan kami undang Mas gitu. Siap. Sukses ya Blank Space ya. Makasih banyak Mas, makasih banyak. Sukses semuanya juga. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Nah, tapi sebelum kita tutup nih, kita ada ini dulu nih, ada sesi sponsor dulu ya dari Elvina. Ya, beliau akan sedikit menjelaskan tentang program akademi sedikit lebih mendetail ya. Kalau tadi kan aku udah jualan tipis-tipis nih. Nah, kalau dia nih lebih hard selling lah gitu. Nah, coba mungkin dari Elvina, silakan. Dulu ya. Hai Mas Dedi, Mas Rifan. Halo Elvina. Talk show-nya seru banget dari tadi aku dengerin. Seru lah, nggak ada kamu seru jadinya. Ya. Jadi di sini suaranya bentar Mas. Nah, jadi kenalin, nama aku Elvina, aku selaku PR di akademi. Mungkin di sini aku mau jelasin akademi secara singkat. Jadi akademi ini tuh merupakan program yang akan berjalan selama satu bulan, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah memiliki basic-basic di bidang data dan ingin memiliki portofolio yang keren, yang pastinya akan dibantu oleh mentor yang sudah expert di bidang tersebut. Nah, tapi program kita ini beda nih sama akademi-akademi lainnya. Karena kita di sini sistem belajarnya itu akan self learning, di mana di setiap minggunya itu akan ada task dan diselingi oleh sesi mentoring. Ya kan? Jadi kalau setahu aku akademi-akademi yang lain itu kebanyakan buka kelas gitu, dan kalian benar-benar dikasih pembelajaran gitu, tapi di kita beda gitu. Nah, akademi pada batch 2 ini kita buka untuk 2 track, yaitu DE track, Data Engineer track, dan Data Analyst track. Nah, kita itu di sini untuk masuk ke akademi itu ada namanya hacker rank test, di mana kalian itu untuk DA track itu minimal mendapatkan 2 star badge di SQL dan Python, dan untuk DE itu minimal 3 star badge di SQL dan Python. Nah, khusus pada webinar ini kita ada spesial promo nih gitu. Tadi kan sempat udah aku share untuk referral code-nya. Nah, di situ kalian bisa pakai pas isi Google Form. Jadi nanti pas kalian mau ikut mau regis gitu, pasti kan isi Google Form. Nah, nanti ada referral code-nya bisa kalian masukin. Nah, nanti kalian akan mendapatkan potongan 250.000 gitu. Kapan lagi kan secara cuma-cuma, guys. Tuh. Nah, di akademi ini kita juga ada program scholarship nih, tapi diakumulasikannya di akhir program. Jadi kita akan pilih sekitar beberapa orang untuk mendapatkan beasiswa, di mana untuk mendapatkan beasiswa, jadi ada potongan kan untuk batch ini kita
pembayarannya itu 2 juta untuk deposit fee dan 5 juta untuk partisipan fee. Nah, untuk kalian yang emang nanti secara akumulasi asesmennya itu baik, nah itu nanti akan mendapatkan potongan gitu. Malah kalau kalian emang lucky gitu bisa dapat 100% scholarship gitu. Kapan lagi guys? Gitu. Jadi kita tunggu kalian untuk join di akademi kita. Terima kasih. Thank you Elvina. Aku mau nambahin sedikit deh tentang akademi. Jadi tadi kan udah sempat di-mention ya bahwa kita ada portofolio ya. Jadi tiap minggu tuh kita kasih task yang itu bisa menjadi portofolio teman-teman. Dan portofolio kami itu memang didesain untuk apa ya? Sesuai dengan real world case yang emang bakalan kalian temuin di kerjaan gitu. Jadi istilahnya memang itu dibikin sama orang yang ngerjain itu sehari-hari gitu. Misalnya buat di data engineer track itu memang yang ngebuat soalnya itu dari e-commerce, unicorn, sama dari perusahaan media gitu. Jadi pas di minggu tersebut tuh memang relate dengan apa yang dikerjakan sehari-hari oleh mentor-mentor tersebut gitu. Begitu pula dengan data analyst track gitu. Nah, data analyst track juga sama. Jadi memang soal-soal yang diberikan itu memang apa yang dikerjakan sehari-hari oleh data scientist atau data analyst di perusahaan tersebut gitu sih. Jadi buat teman-teman yang bingung nih kayak bikin portofolio yang menarik gimana sih? Nah, itu bisa banget join academy. Cuman ya tadi kalau kita ada bare minimum juga buat join gitu, minimal 2 SQL sama Python buat data analyst dan 3 SQL Python buat data engineering gitu. Nah, sekarang udah selesai nih acaranya, cuman sebelum itu kita ada foto-foto dulu nih. Jadi buat teman-teman, ayo kita on cam dulu sebentar, kita foto, nanti habis itu kita tutup acaranya gitu. Nah, oke, kita tunggu ya Mas. Sambil aku hitung. Siapa sih sebelah kamu tuh? Ada siapa itu? Just kasih aba-aba ya sebelum foto ya. Ntar gue fotonya ini lagi. Oke, ada lagi yang mau join? Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Thank you semua. Semoga bermanfaat. Makasih banyak ya Mas Rifan ya. Thank you ya. Thank you. Bye all. Thank you Mas Rifan, thank you semuanya. Terima kasih.